Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa dengan kita pada pagi hari ini. Mari kita gunakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan saya baca untuk kita semua dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Kita siapkan dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita baca firman ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami terus bersyukur kepadamu, jikalau waktu demi waktu Tuhan terus anugerahkan kepada kami, dan napas kehidupan Tuhan terus karuniakan, sehingga kami boleh hidup sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami boleh melewati semalam lagi. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan membacanya, kami akan merenungkannya, tetapi kami sungguh sangat terbatas untuk memahaminya. Karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti, berikan kami hikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan setia mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bacaan kita hari ini akan kita renungkan dalam sebuah tema, meskipun engkau kecil. Meskipun engkau kecil. Saudara-saudara, sesungguhnya rasa kurang percaya diri, bahkan rasa minder, dapat sangat mengganggu dan menghambat banyak hal. Minder menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang sehat. Ia juga menghambat kita untuk mengembangkan potensi diri.
dan membuat kita tak dapat mencapai hasil-hasil maksimal. Saudara, dalam kondisi tertentu, malahan ia bisa membuat pekerjaan jadi berantakan. Orang Kristen di Philadelphia mengalami gangguan percaya diri oleh karena mereka melihat dirinya sebagai kelompok kecil, tidak punya potensi, dan tidak berarti. Mereka merasa kecil dan merasa lemah. Rasa tertekan demikian diperparah oleh adanya tekanan orang-orang Yahudi palsu. Saudara, dalam kondisi demikianlah mereka menerima penguatan dari Tuhan melalui wahyu yang diterima dan dituliskan oleh Yohanes. Yohanes menegaskan bahwa Tuhan sendirilah yang membuat diri dan kehadiran mereka menjadi berarti. Malahan, mereka yang kecil itu juga bisa menjadi soko guru. Artinya keberadaan mereka juga penting dalam persekutuan umat Tuhan. Bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena Allah mengasihinya dan mereka menang dalam iman. Rupanya jumlah dan potensi yang biasa kita pertimbangkan dan utamakan bukanlah yang utama. Kita menjadi berarti dalam terwujudnya kehidupan umat Allah karena Allah sendiri yang menghendakinya. Dia sendirilah yang membuat kita berarti. Dan dari sudut kita sebagai orang percaya, keteguhan iman atau mengakui namanya dan ketaatan pada firman-Nya itulah yang utama dan terpenting. Kalaupun kecil dan tak memiliki potensi yang cukup, kamu tak perlu merasa minder. Apalah gunanya kalau kita besar dari segi jumlah dan potensi, tetapi tidak ada keteguhan iman dan ketaatan kepadanya. Amin. Firman-Nya. Mari kita kembali menghadap hadirat Allah, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Jikalau Tuhan berkenan untuk hadir menyapa kami dan memberitahukan kepada kami firman-Mu yang hidup dan menghidupkan. Firman-Mu pagi hari ini memberi kami harapan dan keteguhan iman bahwa sekalipun kami sangat sedikit, tetapi jika Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami, maka sesungguhnya kami tidak akan minder, karena oleh pertolongan Tuhan hidup kami akan berarti. Bapa di sorga, biarlah dalam kehidupan yang kami terus akan jalani, Tuhan menguatkan kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami dapat berpengaruh bagi kehidupan orang-orang lain. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini, menjalani sepanjang hari ini, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya di dalam kami melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab kami masing-masing, kami kerjakan, kami lakukan dalam pertolongan Tuhan, dan berikan kami hikmat supaya benar-benar kami hidup menurut hikmat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang jikalau hari ini mereka sedang bergumul oleh sakit penyakit, doa kami untuk mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, sembuhkanlah mereka.
Yang sedang dalam duka cita, Tuhan hiburkan. Bapa di sorga, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Dengarkan sambut kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.